Ya, saudara, himbauan pemerintah agar menjaga jarak antar individu atau physical distancing dan di rumah saja atau stay at home dinilai kurang maksimal untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 karena hanya bersifat imbauan dan tidak ada sanksi. Lockdown atau karantina wilayah secara terukur dan terbatas dinilai bisa menjadi jalan keluar. Lantas, bagaimanakah dengan Batam? Inilah yang akan kita bahas bersama dengan Wali Kota Batam, Bapak Muhammad Rudi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rudi, bagaimana dengan kondisi Batam saat ini Pak terkait dengan merebaknya virus corona saat ini Pak Rudi? Sudah hampir sebulan lebih masalah COVID di Kota Batam dan di Indonesia. Dan kita sudah berupaya dengan segala macam cara, antara lain meliburkan anak-anak sekolah, mengerahkan kekuatan seluruh pihak keamanan, di bawah kendali Polres dan Kodim, Satpol PP, Depam, untuk agar masyarakat mematuhi apa yang menjadi protokol dari kesehatan demi mengurangi COVID di Kota Batam ini. Sampai hari ini sama-sama kita ketahui hasilnya masih belum maksimal. Tidak sampai 20% masyarakat Kota Batam yang memenuhi surat edaran yang telah saya kirimkan. Artinya ini belum bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini sendiri. Maka tentu ada langkah-langkah yang harus kita ambil agar ke depan betul-betul apa yang kita hendaki bahwa COVID harus berhenti penyebaran Kota Batam. Saya kira seminggu 2 minggu ke depan sudah akan kita ambil langkah itu bersama Bapak Gubernur. Baik, Pak Rudi, langkah seperti apa yang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Kota Batam sendiri dan juga diambil oleh PLT dari Gubernur Kepulauan Riau sendiri, Pak Rudi? Secara keputusan belum diambil, tapi kita sudah berapa kali komunikasi, ketemu dan telepon, bahwa sebelum mengambil keputusan, pemerintah Kota Batam terutama, ini harus siap dengan keputusan dan apa risiko yang akan timbul. Baik. Tentu harus kita siapkan sama-sama. Antara lain, kalau saya memberhentikan seluruh kegiatan, kecuali mungkin yang di perusahaan ya, udah 2 hari kita sidak di perusahaan, alhamdulillah semua masyarakat, semua pekerjanya menggunakan masker. Baik. Dan jarak antara orang ke orang juga sudah dijaga, termasuk tempat-tempat makan siangnya sendiri. Baik. Tapi untuk masyarakat umum, saudara-saudara saya yang bekerja mungkin serabutan, mungkin ada di jalan, ada yang lain-lainnya, ini yang perlu kita siapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karena kalau terjadi nanti betul-betul PSBB ya, yeah, atau bahasa keren yang selama ini lockdown Iya, Pak. Ini akan kita ambil. Tentunya salah satu yang harus saya siapkan adalah menyiapkan kebutuhan bahan pokok buat masyarakat kita yang nantinya akan kita larang keluar seputaran Kota Batam. Dan ini lagi kita persiapkan baik Pemko, provinsi ataupun dari BP Batam sendiri. Baik, Pak Rudi. Kedua, yang PSBB kita ambil ini tentu ada tujuan yang mau kita cari. Iya. Bukan hanya memberhentikan 2 minggu, itu kita diam saja. Tidak demikian. Salah satu COVID atau alat yang kami terima kemarin, test kit, ini masih belum lengkap. Maka tadi saya sampaikan kita butuh seminggu 2 minggu lagi, karena anggaran baru saya tanda tangan kemarin, dan sudah dikirim ke Mendagri. Baik, Pak. Dan ini akan segera kita belikan melalui Dinas Kesehatan, apa yang menjadi kekurangan elemen untuk pemeriksaan langsung. Iya. Yaitu tes kit atau PCR, sehingga kalau nanti kita, istilah bahasa karantinanya, mengurangi kegiatan di lapangan, ya karantina lah kira-kira. Jadi siapa-siapa nanti yang menjadi, ada ciri-ciri yang menjadi arah ke COVID, Iya, Pak. maka ini harus kita tes semua.
Untuk tes semua, maka kita lagi menunggu alat ini datang. Sehingga alat datang, sembako siap, asrama haji siap, di Sagulung ada 2 tower rusun yang kita siapkan. Rumah sakit Embung Batimah kemarin memang ada yang komplain, katanya minggu ini sudah selesai juga ruang untuk positifnya corona. Baik. IP Batam sudah kita siapkan, Galang sudah siap operasi, maka semua aparatur siap, maka ini tinggal kita jalankan saja. Baik. Pak Rudi, artinya ini belum pasti Pak bahwa kita akan melakukan karantina wilayah ini, dan kira-kira kapan masyarakat bisa diberikan informasi kapan karantina wilayah ini akan diberlakukan seperti yang Bapak katakan tadi ada selama 14 hari masa inkubasi dari virus COVID ini sendiri, Pak Rudi? Ya tergantung kesiapan kita. Pertama sembako tadi. Ya. Kalau sembako siap, saya bisa memberikan seluruh masyarakat Batam. Dan itu kedua, dinas atau seluruh kesehatan mampu setelah kita karantina menampung seluruh yang sakit nanti bisa semua. Yang ketiga, alat tes kit tadi kalau siap untuk operasional. Maka terakhir dengan pihak keamanan. Baik. Siapkan seluruhnya, sekali jalan ya 14 hari inkubasinya yaitu setelah 14 hari semua tidak ada keluar, maka yang sakit itulah mungkin sesuai dengan instruksi dari dokter atau ahli kesehatan bahwa orang yang ciri-ciri kena virus 1 sampai 14 hari, 1 sampai 2 hari ini biasa, 2 sampai 7 hari ini yang luar biasa. Ini yang ketahuan 7 sampai 14 hari. Artinya ini yang mau kita ambil sehingga bisa bersih. Artinya sekali jalan ini harus bersih. Nggak boleh terulang, maaf ya, yang sudah berlalu. Baik Pak. Kita ada rasa toleransi, kita hanya menghimbau, mengajak, tapi rupanya susah juga ya mengedukasi masyarakat ini. Iya. Rendahnya kesadaran masyarakat juga seperti itu Pak ya? Ada yang protes. Kenapa sana enggak, sini iya. Tujuan kita untuk kesehatan mereka, bukan kita. Betul Pak. Tapi ya fakta lapangan ya demikian. Ya butuh waktu lah. Baik. Pak Rudi, terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat seperti yang Bapak ungkapkan tadi Pak Rudi, dan sehingga akhirnya bahwa pemerintah berencana akan mengambil langkah untuk lockdown seperti itu. Pastinya sudah ada pengkajian-pengkajian yang dilakukan oleh pemerintah, karena mengingat jika hal ini dilakukan lockdown, pasti banyak sekali hal-hal masif, baik itu dari sosial, kemudian seperti yang Bapak ungkapkan tadi adalah dari kesiapan dari bahan pangan kita sendiri. Sejauh ini kesiapan dari bahan pangan, kemudian tenaga medis kita dan menghadapi itu semua sejauh apa Pak? Yang tadi saya sampaikan, kalau kita mampu memberikan sembako, berarti bahan pangan selesai. Baik. Berinya bukan sehari, untuk sebulan. Makanya biasanya nanti beras 10 kilo. Kita tak tahu keluarganya berapa nih, kan ada yang anak 1, anak 2, anak 3, suami istri 2, 5. Kasihlah beras 10 kilo, kasih misalnya minyak 3 kilo, kasih Indomie 1 kotak, ya itulah kita bantu. Artinya sebulan ini kita kasih, yaitu kita tutup semua. Nanti bulan kedua kita bantu lagi, tapi tidak lockdown lagi. Tapi ini sudah mulai netral. Artinya semua sudah kita siapkan. Baik. Tadi saya lihat di TV bahwa Pak Lagat sudah sida. Sebetulnya Pak Edi Kepala Bulog sudah saya panggil, sudah telepon udah puluhan kali lah sebetulnya. Karena itu memang saya jaga betul. Baik. Kebutuhan sembako ini tidak boleh putus. Tidak boleh putus ini. Apapun yang kami lakukan, mau lockdown, mau PSBB, tidak ada masalah ini. Tak ada hubungan sama itu. Yang jelas sembako ini harus jalan terus. Betul. Dan itu saya jaga betul itu. Iya. Baik. Kalau dijaga, maka tidak perlu masyarakat lagi mengejar ke supermarket, ke ini. Saya garantilah sembako di Kota Batam cukup. Baik. Pak Rudi, terkait dengan akan dilakukannya lockdown, artinya kita harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan sendiri, Pak. Kita sudah melakukan pengajuan itu sendiri, Pak, ke Kementerian Kesehatan, Pak Rudi? Maka yang ngajukan nanti Pak Gubernur. Kalau semua daerah tingkat 2 ngajukan, kebanyakan di Jakarta itu 520 ya. Semua mengajukan. Maka Gubernur yang perpanjang pusat, kita lapor Gubernur yang mengajukan. Jadi ada 34 provinsi mengajukan. Nah, artinya kita lapor Pak Gubernur sepakat. Jadi Pak Gubernur yang mengajukan, bukan kita nanti.
Tapi dari kesiapan kita sendiri, kita sudah melakukan kesiapan dengan kita sudah menyampaikan kepada Gubernur Pak bahwa Batam siap untuk melakukan lockdown Pak. Yang tadi saya ceritakan itu paling penting. Kalau itu sudah siap, jalan. Artinya sudah selesai lah. Satu lagi lupa saya, masker. Nanti wajib pakai masker semua. Siapapun keluar pakai masker, tak kita tangkap gitu. Bukan kita tangkap, kita amankan. Kenapa? Kalau mau tegas ya tegas sekali gitu loh. Iya. Mau bersih ya bersih sekali. Betul Pak. Mau hilang COVID, memang harus ini kali ini nggak boleh tanggung-tanggung lagi, harus jalan sekali. Ya. Karena saya sayang dengan rakyat saya Kota Batam, ini harus saya lakukan, tidak ada lain. Karena saya ingin virus ini betul-betul hilang dari bumi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saya harus buat provinsi, nanti Pak Gubernur marah saya. Baik Pak Rudi. Iya. Baik Pak Rudi, saya tertarik dengan ketersediaan dari bahan pangan kita ini sendiri Pak. Nah, kira-kira masyarakat seperti apa yang berhak untuk mendapatkan bahan pangan jika memang lokalisasi atau lockdown wilayah ini sendiri diberlakukan Pak? Karena banyak sekali masyarakat yang berpikir bahwa mereka nanti takut tidak dapat untuk bahan pangan ini sendiri Pak. Semuanya dapat ini. Jadi kita sudah punya data per kecamatan, per kelurahan, camat, lurah, dan kita sudah ke lapangan. Itu jumlah kakak kita, kakak loh ya, bukan profesi ya. Yeah. Karena saya diwawancara kemarin, saya juga ini kakak. Dan alamat rumah, bukan alamat kerja, alamat profesi. Ini ada 427.000 kakak sekota Batam. Nanti plus mungkin anak-anak kos. Artinya data ini mau kaya mau miskin ada di situ. Tapi menurut saya kalau yang kaya nggak akan mau lah terima ini. Berarti 30% ini kita anggap mereka yang mampu. Dan saya mohon yang mampu jangan terima lagi lah. Tapi semua kita data, by name, by address, dan nomor telepon. Tadi kita lihat TV yang Jakarta membagi satu makanan, semua nyerang. Artinya jaga jaraknya sudah hilang ini. Maka saya minta nomor telepon. Nanti ada satu tempat di RW, berapa RW, kita orang RW yang telepon, datang ambil. Jadi masyarakat tak usah khawatir. Nanti kalau ini kita lakukan, kalau nanti ada tak dapat, betul-betul tak dapat sesuai daftar, saya jamin akan dapat ini. Baik. Artinya kita ada stok untuk persiapan itu. Jadi masyarakat tak usah khawatir, kita siapkan betul. Dan Mas, mungkin di luar ini, besok, pagi jam 7, saya surat saya kepada Dubes sama ada 2 perusahaan di Singapura, Iya, Pak. sama Temasek, kita dibantu 21.000 bahan untuk disinfektan. Itu bisa dicampur dengan 100 liter air. Berarti nanti Batam ada 210.000 liter disinfektan yang siap untuk kita semprotkan di tempat-tempat keramaian yang tidak pernah berhenti. Artinya pemerintah Singapura sangat banyaknya bantu kita, termasuk pengusahanya. Nanti yang tadi belum saya sampaikan tentang masker. Kemarin kita ada ketemu dengan pengusaha-pengusaha dari China. Mereka datang punya perusahaan di sini, dipanggili semua. Mereka akan membantu 600.000 masker. Yang 2.000 serahkan pada Pemko, 200.000. Yang 4.000 dia akan bagikan kepada masyarakat. Artinya apa? Artinya yang saya mau lakukan nanti ini akan sempurna. Mudah-mudahan sempurna. Supaya lebih sempurna, saya dibantu sama Batam TV juga, gitu. Bantu siarkan, sampaikan pada masyarakat. Kalau ingin memutus mata rantai, pakailah masker. Mau tipenya apapun, untuk masyarakat pakai saja daripada tak ada. Tapi kalau untuk kesehatan beda dia. Untuk dokter beda dia. Tapi besok kalau ada, dipakailah. Saya pun sudah memanggil berapa konveksi di Kota Batam yang dulu biasa jahit baju rumah sakit ke Singapura, hari ini saya minta jahit masker juga. Artinya kita sambil cari semua nih, supaya nanti Batam betul-betul yang kita maukan, semua kalau sudah ready, surat dari Menkes pun sudah ready, kita jalan. Jalannya saya berharap masyarakat Batam, ayo sama-sama kita harus disiplin ini. Karena mematikan virus tidak susah, dan susah juga untuk dilaksanakan. Yeah. Kalau masyarakat tidak disiplin. Mudah-mudahan semua disiplin, hanya ada 5 saja. Pakai masker, jaga jarak, 1,5 paling dekat. Karena kemampuan kita berbicara, ludah yang dalam kita bisa menolak ke depan, paling jauh hanya 1,5 meter.
maka paling dekat jarak 1,5 meter. Itu 2. Ketiga, cuci tangan, bukan pakai hand sanitizer. Atau memang menggunakan sabun, Pak Rudi? Antiseptik itu. Itu sebetulnya bagian terakhir. Bagian yang paling bagus adalah cuci tangan pakai sabun yang telah kami siapkan di lapangan. Baik. Yang keempat, maaf, saya ulangi lagi, kemarin saya sampaikan, jaga makan. Saya tidak bilang makan bergizi, nanti ada yang protes. Jaga makan, kita tidak boleh sampai kelaparan. Maka kita siapkan ini. Terakhir, olahraga. Kalau ini sudah dijalankan, jangan ada pikiran stres. Kalau ada pikiran stres, saya kira penyakit datang pun kemampuan kekebalan tubuh kita akan melawannya sendiri. Saya kira itu, Mas. Baik, Pak Rudi. Terima kasih. Ada lagi? Pak Rudi. Ada lagi, terima kasih. Kita di malam hari ini, dan semoga apa yang disampaikan ini bisa diambil oleh masyarakat dan masyarakat bisa mematuhi himbauan dari pemerintah ini sendiri agar kita sama-sama bisa mengurangi mewabahnya COVID-19 ini, Pak Rudi. Terima kasih, Pak Rudi. Sama-sama, Mas. Kita berdoa semua cepat selesai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rudi.